sudah melakukan nota perlawanan, ya, yang terdiri atas 37 halaman, yang kita berikan judul Indonesia Menggugat, bahwa surat dakwaan yang diajukan kepada saya itu secara penuh setelah kami pelajari mengandung dua kelemahan utama yang membuat sidang atas nama saya sebagai terdakwa tidak bisa lagi dilanjutkan. Memerintahkan agar pemeriksa perkara terhadap terdakwa Dr. Tifajia Tiasuma dihentikan, memulihkan nama baik, kemampuan, kedudukan, serta harkat dan martabat terdakwa Dr. Tifajia Tiasuma. Guys, balik lagi bersama Akbar CK ya. Sidang hari ini kocak bener guys. Si Tipa katanya nota perlawanan, tapi kok minta persidangan itu nggak dilanjutkan karena cacat formil, kata si Tipa. Katanya mau lihat ijazah Pak Jokowi. Hah? Inilah bukti kalau Tipa ini takut bertemu dengan Pak Jokowi pada saat sidang pembuktian guys, yang mana Pak Jokowi akan hadir menunjukkan ijazah aslinya. Ini si Tipa mulai menghindar nih guys ya. Langsung aja kita saksikan videonya berikut ini. Yang dipersoalkan dan dijadikan basis dakwaan oleh saudara penuntut umum secara nyata dan sah merupakan milik saudara Dian Sandi, bukan milik saudara Joko Widodo. Berdasarkan prinsip kedaulatan digital sovereignty, hak eksklusif untuk merasa dirugikan, mempertahankan integritas dokumen, atau melakukan tuntutan hukum mutlak berada pada subjek hukum yang memiliki hubungan langsung sebagai pemilik atau pengendali sah dari dokumen elektronik tersebut, yaitu saudara Dian Sandi. Bahwa karena dokumen elektronik tersebut secara yuridis, teknologis bukan merupakan milik saudara Joko Widodo, maka dengan hukum saudara Joko Widodo tidak memiliki kapasitas atau persona standing in judicio maupun legal standing, hak gugat atau hak lapor untuk bertindak sebagai korban langsung ataupun pelapor yang sah dalam menggerakkan ketentuan pidana pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE terhadap terdakwa. Kocak bener, makin ngawur mereka ini ya. Pak Jokowi dibilang mereka tidak memiliki legal standing untuk melaporkan si Tipa itu. Maksudnya seperti itu kalau saya analisa ya guys. Karena itu dokumen digital milik Dian Sandi, kata pengacaranya si Tipa guys. Sekarang analoginya begini aja. Kalau rumah pengacara si Tipa ini kita foto, kita upload ke media sosial ya, berarti itu rumah milik kita, gitu maksudnya. Kocak. Dan satu lagi nih guys ya, yang lucu lagi, yang difitnah siapa, yang dicemarkan nama baiknya siapa. Kok bisa-bisanya si Tipa ya, pengacara si Tipa itu minta nama baik si Tipa ini dipulihkan guys. Lucu, kocak. Ini kita dengarkan ya. Tim advokasi atas nama terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Peradilan Negeri Jakarta Timur yang mulia untuk berkenan menjatuhkan putusan sela dengan amar putusan sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan nota perlawanan dari tim advokasi terdakwa Dr. Tifajia Tiasuma untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak berwenang secara relatif untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana nomor Rek PDM 133 garing M1 titik 14 garing EO titik 2 garing 06 garing 2026 Akuo. Menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor Rek perkara PDM 133 garing N titik 1 titik 14 garing EO titik 2 garing 06 garing 2026 tidak dapat diterima atau need on public parliament karena gugurnya hak menuntut akibat pencabutan pengaduan dan pelanggaran imunitas saksi. 4. Menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum batal demi hukum, null and void,
dikarenakan kabur, tidak cermat, dan melanggar asas legalitas obskur legal. 5. Memerintahkan agar pemeriksaan perkara terhadap terdakwa Dr. Tifa Tiasumah dihentikan. 6. Memulihkan nama baik, kemampuan, kedudukan, serta harkat dan martabat terdakwa Dr. Tifa Tiasumah pada keadaan semula. 7. Membebankan biaya perkara yang timbul kepada negara. Atau apabila majelis hakim yang mulia berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya. Ek aku et bono. Anjay. Jakarta, 9 Juli 2006, tim advokat Dr. Tifa, Dr. Randas Abdullah Al-Katiri. Al-Katiri dibayar berapa sih sama si Tipa sampai segitunya, ya kan? Yang memfitnah siapa? Yang difitnah siapa? Yang menghina siapa? Yang dihina siapa? Yang merendahkan siapa? Yang direndahkan siapa? Kok bisa-bisanya ya Al-Katiri ini, pengacara si Tipa ini, minta dipulihkan harkat dan martabat nama baik si Tipa? Astagfirullah. Yang direndahkan Pak Jokowi, yang dihina Pak Jokowi, yang difitnah Pak Jokowi, yang jadi korban Pak Joko Widodo. Kok bisa-bisanya nama si Tipa yang minta dipulihkan nama baiknya? Ini gimana nih guys? Minta dihentikan pula persidangannya. Katanya nota perlawanan. Kalau yang namanya nota perlawanan ya terus lanjut sampai ke pembuktian. Kalau sekarang belum pembuktian ya, baru dakwaan, pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum, terus eksepsi dari pengacaranya si Tipa. Nah nanti nih kalau nggak salah yang ketiga ya, kalau nggak salah itu pembuktian yang mana Pak Jokowi akan hadir menunjukkan ijazah aslinya. Fix Tifa takut bertemu dengan Pak Joko Widodo pada saat sidang pembuktian ya, yang katanya keluar-keluar Pak Jokowi harus hadir. Nah macam-macam ya omongannya. Faktanya mereka minta sidang itu dihentikan karena cacat formil katanya. Kocak kan? Inilah kenapa Roy Suryo menempuh jalur pra-peradilan. Roy Suryo juga takut bertemu dengan Pak Jokowi. Takut pada saat pembuktian ya Pak Jokowi menunjukkan ijazah aslinya. Blang! Itu yang ditakuti oleh Roy Suryo guys. Dan juga si Tipa ya. Betul nggak teman-teman? Kalian yang lagi memburu ijazah Pak Jokowi, aku udah DM Pak Jokowi, aku bilang begini, Pak, nggak usah dulu tunjukin itu ijazahnya yang asli, tahan-tahan dulu Pak, gantung-gantung aja dulu, ya Pak ya, tunggu dulu mata mereka tuh balik ke belakang Pak. Tunggu dulu Pak, mata mereka itu balik ke belakang posisinya. Nanti kira-kira kalau udah keluar darah dari mata mereka, baru tunjukin Pak itu ijazah aslinya gitu. Kalau sekarang biar dulu Pak mereka keluar-keluar mau kayak gimana. Pokoknya biarkan dulu lah Pak, soalnya lucu. Biar ada hiburan kami loh, ini loh pendukung Pak Jokowi. Betul juga ya, terhibur juga sih dengan kasus ini ya kan. Macam OPJ ya kan, nggak habis-habis berseri-seri ya. Kita dengerin ya respon si Rismon, yang mana Tifa minta persidangan itu dihentikan karena cacat formil dan macam-macam. Mereka mengatakan dakwaannya cacat hukum lah, bahwa ini harus dihentikan lah, bahwa sidang ini harus dihentikan lah. Jadi saya bingung ya. Kemarin mereka yang sama Le, saya pun bingung Le. Bahwa Pak Jokowi tidak akan berani datang ke persidangan. Tetapi mereka justru sekarang takut masuk ke sidang pembuktian dan meminta sidang itu dihentikan karena dakwaannya cacat hukum, karena bla 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 bla, pasal-pasalnya banyak kali tadi, mungkin ratusan bahkan ribuan ya. Intinya begini, mereka sendiri yang sudah berformula bahwa Pak Jokowi akan takut hadir di persidangan. Loh, Pak Jokowi kan
nanti hadir pada saat sidang pembuktian Pembuktian. mulai Tuh. dari saksi, ahli dan ahli, kan begitu. Loh, kalau mereka minta ini sidang dihentikan, bagaimana mereka bisa menyimpulkan bahwa Pak Jokowi takut di persidangan? Kan aneh juga ya. Itulah makanya saya bilang, ya selalu saya bilang bahwa baik Tifa maupun Roy ini tidak memiliki bukti yang valid dan saksi fakta yang valid, sehingga mereka takut jika sidang ini tetap dilanjutkan, mereka tidak punya apa-apa. Bahkan tadi saya mendengar full itu dari naskah atau nota perlawanannya, itu tidak ada perlawanan bantahan atau argumentasi ilmiah dari Tifa ya, yang mengaku ahli neuroscience maupun anatomi morfologi, bahwa kami siap membuktikan secara keilmuan neuroscience itu poinnya. dan anatomi morfologi Itu poinnya, yang guys. menyimpulkan bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu gitu. Dia justru menghindar. Yang saya analisa adalah data digital yang diupload oleh Dian Sandi. Ingat, data digital mengandung informasi yang informasi tersebut milik Pak Jokowi yang Anda analisa. Yes. Jadi tidak bisa menghindar. Saya justru tadi menanti-nanti argumentasi ilmiah bagaimana neuroscience bisa dipakai untuk membuktikan keotentikan atau tidak sebuah dokumen ijazah baik digital ataupun analog. Kali ini satu frekuensi nih, cocok nih ya Rismon nih, cocok kali ini penjelasannya. Gitu loh. Kalau dia menghindar dengan mengatakan bahwa pada tahun 1985 ya, UGM belum mengeluarkan ijazah digital, tetapi kan ada proses digitalisasi sekarang ya, digitalisasi baik lewat HP, lewat kamera ya, itu adalah data digital tersebut representasi dari data analog. Itu sama saja gitu loh. Ini sekarang menghindar. Yang kami periksa adalah data digital dari Dian Sandi, bukan analog punyanya Pak Jokowi. Tetapi bagaimana mungkin Anda hanya memeriksa data digital dari Dian Sandi, tapi menyimpulkan ijazah Pak Jokowi itu palsu dengan neuroscience maupun anatomi morfologi. Poinnya. Jangan menghindar begitu. Makanya ketika saya BAP kemarin ya saya 3 hari tidak berturut-turut ya, kalau nggak salah Senin, Kamis, dan Senin. Itu semua pertanyaan saya jawab secara ilmiah dengan metodologi, terminologi ya, yang saya kuasai, yaitu digital image processing. Itulah pembelaan saya, itu loh. Makanya tadi saya tunggu-tunggu, meskipun saya tidak mendapatkan satu paper pun, satu jurnal maupun buku pun yang menghubungkan antara neuroscience dengan menguji keotentikan sebuah dokumen atau ijazah. Tidak ada satupun. Kalian bisa search itu ya di internet. Nggak ada satupun. Ya mungkin satu-satunya Tifa itu. Oleh karena itu dia sangat ragu dan menghindari itu di persidangan, karena tentu akan dihadirkan ahli neuroscience yang membantah itu. Tidak ada keterkaitan keilmuan neuroscience dengan digital image processing, digital forensik, atau uji keotentikan sebuah dokumen. Itu tidak ada. Gitu loh. Begitu juga dengan yang dikatakan Tifa, keilmuan anatomi, morfologi. Saya sudah cari-cari, tidak ada satu jurnal, buku, ya, ataupun artikel apapun yang menghubungkan, ya, yang bisa menggunakan ilmu anatomi morfologi dengan keotentikan sebuah ijazah. Oleh karena itu mereka sekarang seperti yang kita lihat tadi lah ya, menghindar, inginnya dakwaan dari jaksa diabaikan, cacat demi hukum, persidangan dihentikan, selesai gitu. Padahal mereka yang nantang-nantang dengan mengatakan Pak Jokowi nggak bakal berani hadir. Ya Pak Jokowi kan hadir di sidang pembuktian. Kalau di sidang dakwaan sudah mau dihentikan, gimana kita bisa tahu Pak Jokowi hadir atau enggak? Itu kan membantah statement kalian sendiri, gitu. Ya, gitu loh. Itu kan membantah statement kalian sendiri. Pak Jokowi tidak akan berani datang, nggak akan hadir. Aduh, apalagi Roy Suryo tuh, ya kan? Fix. Mereka ini sudah sangat ketakutan, ya,
apabila persidangan sampai ke pembuktian, yang mana di situ nanti ada saksi ahli ya, nggak cuma satu, banyak ya kan, apalagi sampai Pak Jokowi itu datang sendiri menunjukkan ijazah aslinya ya kan. Jadi framing tentang Pak Jokowi nggak akan hadir segala macam itu hanya framing busuk yang digunakan ya, yang dipakai oleh Roy Suryo dan Tifa ya kan. Padahal mereka sendiri menghindar, ya kan? Takut sampai ke sidang pembuktian. Saya Akbar CK undur diri, jumpa lagi di next video. Wassalamualaikum, bye-bye.